Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan program calon guru penggerak angkatan sekarang, Bapak Harun Zain dari SMT Asyukriya, yang diambil adalah budaya positif di sekolah berkaitan kedisiplinan. Kita berharap dengan adanya budaya positif yang dikembangkan oleh guru-guru penggerak ini, maka pembiasaan kedisiplinan di sekolah akan semakin lebih baik dan menghasilkan siswa-siswa yang bertanggung jawab penuh dengan kedisiplinan dalam segala proses pembelajaran, baik di sekolah ataupun di rumah dia masing-masing. Semoga sukses aksi nyatanya dan berimbas ke banyak sekolah dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk agendanya yaitu aksi nyata untuk sesi berbagi modul 1.4 budaya positif ya teman-teman. Selama mengikuti program guru penggerak banyak hal yang baru yang saya dapatkan gitu ya. Nanti akan coba kita berbagi juga. Insya Allah ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama terkait dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang kebetulan sekolah kita karena sekolah penggerak, insya Allah pasti akan banyak sekali kita bicara tentang konsep pendidikan atau filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada proses atau ada materi tentang melakukan evaluasi dan refleksi terkait dengan praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia. Ini juga nanti ada hal yang menurut saya baru dan bisa kita pahami bersama-sama ya. Dan yang terakhir terkait dengan peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Jadi tidak masuk atau tidak akan sulit memahami terkait budaya positif di sekolah jika materi 2 di atasnya belum kita pahami. Oke. Baik, sebagai awalan, setuju atau tidak setuju gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Sulastri, silakan biar kedengaran suaranya. Kalau saya pribadi, hukuman tidak bisa dikategorikan untuk mendisiplinkan anak. Tidak setuju berarti ya? Tidak setuju. Baik. Bu Wardah, setuju tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya, hukuman itu masih kurang tepat untuk mendisiplinkan anak. Jadi pendapat saya itu tidak setuju. Tidak setuju. Baik, Ustaz Rauf, setuju tidak setuju kalau hukuman itu sebagai usaha untuk mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju, Masya Allah. Oh, berbeda pendapat ya. Pak Yusuf, setuju tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak Yusuf? Kalau saya pribadi sih setuju. Ya, setuju. Alasannya? Karena setiap tindakan mungkin ada konsekuensinya. Jadi secara nggak langsung hukuman itu bisa memberikan tanggung jawab juga. Baik. Oke, yang berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju, Ustaz Saiful? Pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau saya pribadi, hal ini merupakan hal yang setuju karena saya sendiri di rumah
ini menerapkan hukuman yang ada nilai positif buat anak gitu. Jadi ya setuju, untuk kali ini setuju. Setuju ya, baik. Saya berikan kesempatan Bu Ika, setuju tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju Pak. Setuju ya? Karena Sebenarnya hukuman itu tidak selalu bersifatnya keras ya Pak, ada hukuman yang memang dapat meningkatkan seperti yang Bapak contohkan. baik, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Adel, silakan, setuju tidak setuju? Setuju ya? Mungkin belum dinyalakan itunya Bu. Sudah? Oh iya. Saya setuju Pak. Setuju bahwasanya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Renita? Kalau saya pribadi juga setuju. Penghargaan Setuju ya? motivasi buat anak-anak. Baik, insya Allah. Berikutnya bisa digeser ke sebelah sana, Pak Nabil sama Pak Adit yang belum bicara. Setuju? Tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Pak Adit? Setuju. Setuju, alhamdulillah ya. Baik. Jadi berangkat dari 3 pertanyaan ini, nanti slide berikutnya akan coba menambah wawasan kita dan bisa jadi merubah keputusan atau pernyataan yang Bapak Ibu sudah sampaikan barusan. Kita lihat ya. Baik. Menurut Ki Hajar, sebagai seorang petani yang kita lakukan adalah ya, bagaimana kita itu dapat menuntun tumbuhnya padi atau tanaman yang ditanam ya. Jadi yang kita lakukan hanya menuntun supaya si padi ini tumbuh menjadi padi yang berkualitas, rasanya enak, kalau dijual mahal gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita beri pupuk, kita buang hama-hamanya, kita singkirkan ya tumbuhan-tumbuhan yang gak berguna. Yang kita lakukan seperti itu ke murid-murid kita atau ke peserta didik kita. Jadi ada kodrat yang memang dia bawa, yang itu nggak bisa kita rubah, tetapi ada hal yang kita lihat dari kodratnya itu yang bisa kita optimalkan, gitu ya. Maka itu yang kita lakukan sebagai seorang guru terhadap murid, gitu ya. Menurut standar nasional pendidikan ada ya beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kelas. Ini ada di standar proses ya. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B, bahwasanya pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif ya, inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini menurut standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu semua, sebagaimana mungkin kita pahami dengan konsep pendidikan yang sekarang kita coba jalankan, kita usahakan proses pendidikan itu berlangsung menyenangkan ya. Makanya di RPP kita atau di modul kita itu ada energizer gitu ya. Itu salah satunya untuk menciptakan suasana menyenangkan di awal. Harapannya ketika di awal mereka sudah mendapatkan perasaan yang menyenangkan, maka proses berikutnya jauh lebih baik gitu. Dan itu sesuai dengan teori ilmu otak atau neurologi gitu ya. Jadi kalau bicara struktur otak,
Di otak kita manusia ada namanya otak reptil atau batang otak. Nah, kalau batang otak ini diaktifkan di awal, maka dia sifatnya, si batang otak ini sifatnya bertahan. Artinya apa? Ketika di awal anak-anak atau peserta didik diberikan hal-hal yang tidak menyenangkan, entah itu dimarahin, entah itu dihukum, entah itu macam-macam gitu ya, dinasihatin tapi dengan cara yang mohon maaf tidak kasar gitu ya nasihatnya, sehingga yang tumbuh itu batang otaknya, bukan yang tumbuh, maksudnya yang aktif itu batang otak. Maka batang otak itu sifatnya bertahan. Apapun yang disampaikan setelah itu nggak akan masuk karena dia sifatnya bertahan gitu ya. Tapi kalau suasana yang dibangun di awal menyenangkan, maka setelah itu apapun informasi yang akan kita berikan akan masuk. Jadi simpelnya semarah-marah sesalah-salahnya tuh anak ya, kalau memang kita mau nasihatin dengan cara yang baik gitu ya, supaya batang otaknya nggak aktif. Begitu juga dengan anak-anak, kalau bapak ibu nanti yang punya anak atau sudah punya anak gitu. Nah, tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid gitu ya. Masih ada guru yang stres zaman sekarang? Ada ya? Mudah-mudahan ya. Nggak ada maksud saya gitu ya. Jadi baru melihat orangnya udah takut. Kalau dulu saya punya guru namanya Pak Hermawan, itu luar biasa. Baru kedengaran motornya aja itu anak udah langsung diem, baru suara motornya aja. Tapi efek negatifnya adalah ketika beliau nggak masuk, tidak ada satupun guru, hatta itu kepala sekolah, yang bisa mendiamkan tuh kelas gitu ya, efek negatifnya. Karena emang yang dibangun rasa takut sama beliau gitu ya. Merasa aman, nyaman, kemudian membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, itu bagian dari proses belajar ya. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman ya. Bisa jadi evaluasi buat diri kita masing-masing ya. Nah, materi hari ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Konsep pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun sesuai kodrat anak. Maka dalam proses menuntun tersebut tentu membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Budaya positif dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Apa saja sih budaya positif? Nah, ini sebenarnya inti dari presentasi hari ini, sesi berbaginya. Nanti kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti kita bahas semua. Ini hal-hal yang menurut saya baru banget gitu ya. Saya secara pribadi setelah mengikuti program itu 2 bulan itu baru semua. Bahkan persepsi saya itu banyak berbeda dengan apa yang disampaikan ya. Bisa setuju atau tidak setuju, tapi yang jelas menurut saya itu yang paling tepat dalam kondisi saat ini gitu ya. Itu yang paling tepat dalam kondisi saat ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol. Teori kontrol menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimilikinya. Jadi kalau kita punya anggapan, kita punya persepsi, kita bisa mengontrol siswa-siswi kita atau peserta didik kita, itu sebenarnya adalah persepsi yang tidak tepat gitu. Sebenarnya kontrol itu ada dalam diri sendiri gitu. Kalau diibaratkan misalnya Bapak Ibu punya benda yang berharga ya, punya benda yang berharga gitu. Kemudian benda itu Bapak Ibu genggam. Jika ada orang lain yang ingin mengambil benda berharga itu, maka
Bapak Ibu memberikan atau tidak memberikan itu sesuai dengan Bapak Ibu gitu ya. Misalnya kita punya cincin harganya 1 juta, kita tahu nih harga cincin kita 1 juta gitu. Maka ada yang datang, udah cincinnya buat saya aja, saya kasih 100.000 gitu. Oh nggak mau saya. Ditawar kemudian ya udah 1 juta ya, karena kita tahu harganya 1 juta. Nggak dulu lah, sayang ini bagus dapetinnya susah gitu ya. Kemudian misalnya ditawar lagi, ya udah saya kasih 10 juta buat cincin itu, mau nggak? Kita udah mulai mikir tuh 10 juta, modalnya cuma 1 juta nih gitu. Jarang-jarang ada yang nawar gitu ya. Jadi keputusan untuk barang berharga kita itu kita berikan atau tidak orang lain itu sebenarnya ada di kita masing-masing gitu ya, di dalam diri kita masing-masing. Maka teori kontrol yang benar adalah yaitu menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Itu poinnya. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita ingin pembelajaran kita di kelas itu bermakna dan bermanfaat bagi siswa-siswi kita gitu ya, atau mereka bisa memahami dengan baik, maka bagaimana cara kita agar si dia itu sebagai pemilik kontrol itu benar-benar memberikan gitu ya, ikhlas menerimanya gitu. Oh saya rela gitu ya diajar sama Bu Adel, saya rela diajar sama Bu Sulastri, saya ikhlas diajar sama Pak Saiful gitu. Sehingga ketika mereka di dalam dirinya itu ada keikhlasan, kerelaan, apapun yang kita ajarkan pada saat itu akan dia terima. Itu maksudnya. Maka dia akan memberikan perhatiannya, dia akan memberikan pikirannya, dia akan memberikan hatinya untuk pelajaran yang kita ajarkan. Gitu. Itu teori kontrol ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif, ayo Bapak Ibu silakan sambil dimakan diminum, mohon maaf, nyambi ya. Merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kata kuncinya apa dari disiplin positif? Motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Ya. Jadi motivasi yang datang dari dalam dirinya masing-masing, diri anak kita, diri kita gitu ya, diri peserta didik kita. Kenapa motivasi intrinsik yang harus kita tumbuhkan ke anak-anak? Ya, seseorang yang ketika motivasi intrinsiknya terbentuk, maka dia akan rela dengan ikhlas dan akan berusaha sepenuhnya untuk menjalankan itu. Ya. Kalau teman-teman kalau kita sering menemukan misalnya ada anak yang masih susah pakai jilbab, susah pakai ciput, pakai kaos kakinya males, pakai pakaian yang masih begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena motivasinya baru motivasi eksternal atau ekstrinsik gitu. Jadi dia butuh dorongan dari luar, dia butuh orang lain untuk mengingatkan supaya dia melakukan yang benar. Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsiknya. Bagaimana kemudian kalau dia sudah menyadari bahwasanya menutup hijab adalah bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah, itu nggak perlu ada aturan di sekolah, nggak perlu dimarahin sama guru, nggak perlu disuruh sama orang tua, pasti dia pasti dia pakai hijab. Gitu. Karena motivasinya sudah intrinsik, ada kesadaran pribadi gitu ya. Sama teman-teman misalnya datang ke sekolah, saya pasti motivasinya saya ingin ngajar sebagai bentuk menjalankan amanah saya sebagai guru. Mau bagaimanapun pasti berangkat gitu ya. Bahkan kadang yang sakit-sakit bisa berangkat dan lain sebagainya. Karena memang motivasinya motivasi intrinsik. Ya, nggak perlu saya harus ingatkan jam 6 pagi Bapak Ibu jangan lupa datang ke sekolah ya, hari ini pada ngajar gitu. Kan nggak perlu gitu ya. Walaupun mungkin pasti motivasi intrinsik itu
untuk bisa dikuat tentunya harus sering diingatkan. Ya, gitu. Nah, apa makna disiplin? Nah, ini saya baru tahu gitu. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar gitu. Ya. Dulu kalau dengar kata disiplin kan bayangannya aturan, taat, patuh gitu ya. Ternyata disiplin itu artinya belajar, teman-teman. Disiplin itu artinya belajar. Maka ketika disiplin itu arti awalnya belajar, dan kita sadari bersama yang namanya belajar pasti butuh proses. Maka kita sebagai dalam tanda kutip penjaga kedisiplinan gitu ya. Ya, penjaga kedisiplinan, kita tahu anak-anak butuh proses. Ketika kita sadari betul mereka butuh proses, maka untuk melakukan itu kita sifatnya ngedampingin gitu. Ngedampingin mereka, ngedampingin walaupun capek, walaupun emosi dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ya tadi kalau kembali ke posisi kita sebagai seorang petani yang tugasnya menuntun, bagaimana kemudian peserta didik kita tuntun sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Gitu ya, karena kita sekolah Islam terpadu, maka sesuai dengan nilai kebenaran Islam. Karena banyak ya teman-teman yang di luar sana yang prinsip hidupnya kayaknya benar gitu, tapi banyak bertentangan ya. Baik, lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah ciri kemerdekaan. Disiplin adalah ciri kemerdekaan. Ini agak sedikit bertolak belakang sebenarnya. Karena biasanya orang yang disiplin itu cenderung dalam tanda kutip ya terpenjara dengan aturan gitu, yang sering kita pahami gitu ya. Orang yang disiplin datangnya tepat waktu, orang yang disiplin belajarnya sesuai dengan jadwal, orang yang disiplin begini begitu. Seolah-olah kita memandangnya orang yang disiplin itu justru dalam tanda kutip tidak merdeka. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah ciri kemerdekaan. Ya. Dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dan ini butuh perjuangan yang luar biasa ya. Untuk kalau kita terus memposisikan diri sebagai ya istilahnya orang luar yang harus mendisiplinkan dia gitu, tapi bukan ngebangun motivasi internal dari mereka. Nah, ini kerja berat ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ya arti dari merdeka. Dan banyak di miskonsepsinya ya terkait dengan merdeka. Seolah-olah merdeka itu ya bebas gitu. Padahal merdeka itu ya tidak terlepas dari mendisiplinkan diri. Oke. Kemudian menurut siapa ini? Gosen ya, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Kalau bicara kebajikan universal, ya semua orang pasti sama pendapatnya ya. Kalau ada orang yang suka sedekah, pasti jika ditanya orang lain pendapatnya terhadap orang yang suka sedekah itu baik atau buruk, pasti jawabannya baik. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Kalau di ISQ gitu ya, Ari Ginanjar itu selalu mengatakan dengan anggukan universal, ya baik ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal
adalah nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti setiap perbuatan memiliki tujuan, walaupun kadang yang berbuat itu nggak sadar kalau dia punya tujuan, ya. Kemudian dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia diingatan. Jadi harus ya untuk mendisiplinkan diri, untuk untuk membangun motivasi diri, motivasi intrinsik atau internal dari peserta didik kita, maka kita harus yakini bersama gitu ya, tentang kebajikan universal harus kita sepakati bersama. Apa nih yang mau kita tuju gitu. Jadi ada kesepakatan bersama. Nanti ada istilah yang namanya keyakinan gitu ya. Nanti ada di materi berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal yang mau dibangun oleh pemerintah kita itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, beriman dan seterusnya sampai kreatif. Nah, cuma karena memang posisinya gitu ya belum terinternalisasi ke anak-anak kita, akhirnya ya saat ini baru masih sekadar slogan. Kedepannya dengan program-program sekolah penggerak, tentunya kebajikan universal profil pelajar Pancasila akan terus diusahakan dengan berbagai kegiatannya. Nah, ini strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Kita bisa lihatlah, kalau memang disiplinnya positif ke peserta didik, itu kita akan lihat tingkat konsisten dia untuk melakukan sesuatu yang menurut kita benar itu tinggi tingkat konsistennya, ya. Gitu. Datang tepat waktu. Kalau memang dia berhari-hari dulu, mungkin ada yang kenal Salsabila Ahyari ya, teman-teman ya. Ada yang kenal Bu Lastri ya. Pak Saiful kenal, Satro kenal ya. Salsabila Ahyari. Itu pas perpisahan kelas 12 diberi penghargaan sebagai siswa terbaik. Kenapa siswa terbaik? Karena selama 3 tahun sekolah di SMA IT Asyukriya tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Bahkan dia yang buka kuncinya. Jadi satpam tahu tuh. Jam 6 lewat 10 pasti dia udah datang ke tempat satpam minta kunci SMA IT. Dia yang buka pintu. Setiap hari. Masya Allah. Ya. Itu alumni angkatan kedua SMA IT Asyukriya. Itu karena yang terbangun motivasi intrinsik gitu ya, sadar kalau dia harus datang pagi-pagi gitu. Jadi udah kebiasaan itu buka kunci ya, setia selama 3 tahun. Itu luar biasa ya. Itu walaupun ada beberapa kekurangan di tempat yang lain, tapi itu luar biasa di situ ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah? Nah, nanti kita bisa bahas diskusi ya. Nah, ini yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Itu ya. Nah, ini nanti banyak hal juga yang baru. Kita percepat ya Bapak Ibu. Pak Adit minta tolong dicek Pak, khawatir nanti habis itu handphonenya. Udah ngomong banyak, rekamannya enggak. Ya, baik. Kita percepat ya, mohon maaf. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi nanti ada kalimat menarik, dihukum dengan penghargaan. Keren banget itu saya bilang. Ya. Kok dihukum dengan penghargaan? Gitu. Sebagai seorang guru, gitu ya. Ketika kita mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Nah, ini ada beberapa motivasi pasti. Pertama, datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Ada beberapa teman kita yang seperti itu.
HP diomelin dulu gitu misalnya, atau di SMS dulu, di WA dulu gitu. Ada yang ingin mendapat pujian, ya. Gitu. Wah, masya Allah Pak Yusuf datangnya pagi sekali hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Pasti ada perasaan seperti itu. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri, kemudian sebagai teladan bagi murid, karena Anda percaya atau kita percaya tindakan yang kita lakukan akan dicontoh oleh murid-murid kita. Kurang lebih ada 3 hal ini pasti alasannya, gitu ya. Kemudian bila di sekolah Anda tidak ada aturan, ya harus datang pagi, nggak dipotong ketika terlambat. Ya, kira-kira kita datangnya pagi atau ya cuek aja gitu ya. Nah ini kita jawab masing-masing ya. Gitu. Kalau masih ada perasaan, aduh nanti terlambat dipotong gitu. Nah bisa jadi ada hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Ada hal yang perlu kita perbaiki, terutama dalam niat. Ini teori motivasi menurut Gosen ya. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang kita bangun adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya karena khawatir dimarahin, khawatir ditegur, itu baru motivasi eksternal. Kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian dari orang lain, ya itu juga termasuk motivasi eksternal. Suatu saat kalau tidak ada aturan, tidak ada teguran, kita cuek. Suatu saat kalau nggak ada pujian, kita kecewa gitu ya. Tapi ketika motivasi internal yang terbentuk, terserah gitu ya. Saya meyakini datang tepat waktu adalah hal yang harus saya lakukan. Maka mau dipuji, enggak dipuji, mau diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, mau diomelin, enggak diomelin, ya kita akan datang pagi gitu ya. Karena sudah menjadi motivasi intrinsik. Nah ini hukuman dan penghargaan. Yang selama ini kita pahami, baik hukuman dan penghargaan itu merupakan salah satu bentuk proses pendisiplinan diri atau cara kita untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Yang bagus kayak tadi ya, Salsabila Ahli-Ahli 3 tahun berturut-turut tidak pernah terlambat, akhirnya saya kasih penghargaan, kami beri penghargaan. Terus siswa-siswi yang banyak melakukan pelanggaran kita beri hukuman gitu. Nah ini salah satu cara mengontrol perilaku murid. Padahal tadi di awal bahwasanya yang bisa mengontrol itu sebenarnya mereka sendiri. Kita merasa saja kalau kita bisa mengontrol mereka. Kamu silakan pindah ke sebelah kanan gitu. Dia pindah ke kanan. Nah, dia pindah ke kanan itu sebenarnya bukan karena kontrol kita, tapi karena mungkin dia menghargai kita sebagai guru. Saya harus patuh dengan guru. Maka ketika guru bilang saya pindah ke kanan, saya pindah ke kanan. Silakan. Nah, itu Bu di bawah Bu. Nanti saya soalnya sisa di bawahnya. Lama ntar bawah. Iya. Sudah disiapkan soalnya gitu ya. Terus kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang ya mereka ingin menjadi pribadi yang disiplin, ingin menjadi pribadi yang taat, ingin menjadi pribadi yang hafal Quran dan lain sebagainya. Jadi dibangun dengan motivasinya. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Dihukum oleh penghargaan. Teorinya udah lama ya, dari tahun 1993 dan 1995. Tapi sekarang berarti udah 30 tahun ya Bu ya. Sudah 30 tahun teori ini baru sampai ke saya sekarang. Walau alam mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah mendengar ya teori ini ya. Tapi baru 30 tahun nyampe ke sini gitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Ya,
Alfikon, ya, terus kemudian ya beliau ya Alfikon itu mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Masih menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Gitu ya. Artinya gini, kalau anak-anak kita melakukan sesuatu karena alasan tadi balik ke motivasi eksternalnya yang dilakukan oleh kita, mereka melakukan sesuatu karena butuh pujian, butuh penghargaan, mereka melakukan sesuatu karena takut dimarahi, takut hukuman, maka baik hukuman maupun penghargaan yang kita berikan itu sesungguhnya adalah sebuah hukuman dalam tanda kutip. Kenapa seperti itu? Karena terus-menerus peserta didik kita ya yang terbangun bukan motivasi internalnya, tapi motivasi eksternalnya. Terus-menerus seperti itu. Ya bukan berarti dalam hal ini kita nggak setuju dengan adanya penghargaan, misalnya kayak baru tadi pagi ada penghargaan untuk P5 gitu misalnya. Bukan berarti kita nggak setuju, tapi bagaimana kemudian penghargaan itu harus dibarengi juga dengan pemahaman kepada anak-anak kita, gitu. Jangan sampai penghargaan itu justru menjadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu. Ya itu tadi saya bilang, ketika penghargaan itu menjadi motivasi dia, maka suatu saat kalau dia tidak diberi penghargaan dia akan kecewa. Kalau dia tidak dipuji, kecewa. Kalau dia tidak disanjung, kecewa. Udah nggak ada penghargaannya gitu. Buat apa gitu? Udah santai aja, yang lain juga santai kok. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan. Jadi motivasinya terbentuk penghargaan. PGR udah cair belum Pak Harun gitu misalnya. Ya gitu. Gimana sih Pak Harun gitu, lama banget gitu. Iya itu. Ya manusiawi, memang manusiawi. Karena nanti kita lihat ada teori tentang kebutuhan dasar ya. Manusiawi. Tapi bagaimana kemudian ya kebutuhan dasar itu tetap kita penuhi ya. Kebutuhan dihargai, kebutuhan dipuji gitu ya. Itu tetap kita berikan, tapi porsinya itu tepat gitu. Sehingga penghargaan itu justru dalam tanda kutip lambat laun bakalan berdampak negatif justru. Suatu saat dimanapun dia bekerja, dimanapun dia melakukan aktivitas, kalau nggak ada penghargaan, saya biasa aja gitu. Nggak usah nggak usah hebat-hebat amat, nggak usah rajin-rajin amat gitu ya. Toh emang nggak ada penghargaan kok dari atasan saya gitu. Karena apa? Karena udah terbiasa di sekolah ketika dia melakukan baik kita beri penghargaan, kita beri penghargaan, kita puji dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan. Oke ya. Mudah-mudahan cukup dipahami. Nah, salah satu hal yang bisa kita dilakukan ada namanya istilah restitusi. Ya, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada hukuman, ada disiplin, ada restitusi. Nah, restitusi ini ketiga-tiganya ini biasanya hubungannya dengan perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik kita. Maka restitusi ini adalah salah satu cara atau salah satu metode yang menurut saya untuk saat ini tepat dilakukan kepada peserta didik kita. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi ini memang nggak bisa diberikan secara teori, ada prakteknya, gitu ya. Dan kami CGP juga melakukan praktek. Jadi ya untuk hari ini mungkin teorinya saja,
mudah-mudahan cukup dipahami gitu ya. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu mempraktekkan ini, belajar, insya Allah hasilnya bagus gitu ya. Insya Allah bagus. Dari beberapa siswa yang dalam tanda kutip saya perlakukan gitu dengan cara seperti ini, tanggapannya lebih positif ya dibandingkan dengan cara-cara yang biasa kita lakukan sebelumnya ketika mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini terus kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal yang sering kita lakukan. Dan yang pertama sama yang kedua biasanya lebih sering ya. Kalau restitusi jarang kita lakukan. Hukuman, pemecahan masalah sepihak, tidak terencana, mode paksaan, motivasi eksternal. Ada siswa terlambat, yaudah keliling lapangan 10 kali. Itu hukuman. Itu hukuman. Siswa berikutnya 5 menit kemudian terlambat. Kamu nih juga terlambat, yaudah kamu cuci toilet gitu ya, pel toilet, bersihin toilet gitu. Nah itu hukuman. Ya, itu hukuman. Jadi sifatnya spontan. Karena mungkin kita semakin waktu lama berlalu gitu, semakin emosi, ingat anak-anak makin banyak yang terlambat, biasanya hukumnya semakin tinggi tuh tingkatnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah punya aturan. Kalau terlambat, HP-nya disita ya. Gitu. Nah, peraturan itu disampaikan ke siswa, kemudian dipahami. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan berupa terlambat, misalnya kalau di sekolah kita, ya HP-nya kita sita ya Pak Adit ya. Itu namanya konsekuensi. Jadi memang si anak itu dia udah tahu, sama seperti kita datang ke sekolah, kalau terlambat dipotong 1% gitu ya. Itu konsekuensi. Ya. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, restitusi. Pemecahan masalah dengan reflektif dan penguatan pendekatan teori kontrol motivasi eksternal. Ya. Nah, ini restitusi. Jadi kalau mungkin restitusi ini kalau guru BK kayaknya mungkin sudah paham kali teori restitusi ya. Karena apa yang dijalankan oleh BK memang biasanya adalah teori restitusi. Gitu. Nah, kita sebagai guru umum biasanya, setahu saya baru paham ini namanya restitusi gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh misalnya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi supaya kapok. Harapannya ketika mereka kapok, mereka nggak melakukan lagi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena memang sudah ada di aturan. Dan restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau tuh anak melakukan kesalahan terlambat, kemudian kita lakukan restitusi ke dia, maka dia yang menentukan sendiri hukumannya. Dia pilih sendiri. Yaudah gimana kamu maunya gitu ya. Beberapa proses ketika kita jalani, di akhirnya yaudah konsekuensinya apa yang mau kamu lakukan dalam tanda kutip untuk ya istilahnya sebagai bentuk tanggung jawab kamu melakukan kesalahan. Yaudah Pak, saya mau infak misalnya. Jadi kalau restitusi kalau restitusi akibat dari perbuatan yang dia lakukan, dia pilih sendiri. Dia pilih sendiri. Gitu. Simpelnya ya. Gitu juga. Ini lanjutannya, kalau hukuman maka akan menyebabkan perilaku pasif agresifnya meningkat. Ya. Maka jangan heran kalau misalnya anak-anak murid yang kita hukum kalau melakukan kesalahan cemberut, marah-marah, kita nggak ditegur, gitu ya. Beberapa hari gitu ya, gitu. Karena emang sifatnya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Gitu.
Contoh misalnya BPI gitu ya. BPI. Ini sering terjadi di alumni. Kamu gimana? BPI-nya dilanjut nggak? Kan udah Pak kemarin di SMA, masa BPI lagi? Udah lulus, gitu. Ya, jadi sifatnya hanya dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Ya, dulu ada siswi SMP, itu dia mati tadi. Habis berarti. Satu, ya ada siswa SMP kedapatan tidak pakai jilbab, kemudian foto. Dia sudah alumni gitu ya, udah lulus dari SMP, kedapatan nggak pakai jilbab, foto gitu, ditegur sama guru SMP-nya. Jawabannya apa? Ibu bukan guru saya lagi. Nah itu benar-benar nangis tuh guru, mewek gitu ya, nangis-nangis di kantor. Cuma gara gitu, ibu bukan guru saya lagi. Selesai. Atau saya dulu pernah di pesantrennya dipisah laki-laki sama perempuan, Ustaz. Gitu ya, dipisah, nggak boleh pacaran gitu. Kalau pesantren kayak gitu ya. Tahu nggak? Nah pagi ini pengumuman kelulusan, ya. Pagi pengumuman kelulusan, besok di Facebook pada melakukan deklarasi. Si A pacaran sama si B, si B pacaran sama. Aduh, masya Allah saya bilang. Padahal selama di pesantren, ya jangankan ketemu ngobrol gitu. Orang kalau melihat ayo langsung pada kabur gitu kan. Mungkin yang pernah ngajar di pesantren tahu tuh. Wih ada cowok kabur gitu. Pas lulus pada deklarasi di Facebook. Si A pacaran sama si B dan itu masya Allah luar biasa. Nah itu konsekuensi karena memang yang dibangun itu. Ya konsekuensi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian kalau restitusi masalahnya terpecahkan. Kenapa terpecahkan? Pertama sudah pasti si peserta didik yang kita restitusi ini akan ikhlas menerima konsekuensi karena dia menentukan sendiri konsekuensinya dari kesalahan yang dia perbuat, kayak gitu ya. Dan insya Allah masalah terpecahkan karena dengan cara diskusi dan lain sebagainya jelas inti masalahnya apa. Kadang sering saya secara pribadi juga kadang, kenapa kamu terlambat? Pasti begadang ya gitu. Enggak Pak, itu keluarga saya meninggal. Itu langsung kita nyes ya, langsung dalam hati gitu. Oh ini maaf ya gitu ya. Kadang seperti itu karena kita terlalu cepat gitu ya memberikan hukuman ke dia gitu. Tanpa kita nanya dulu masalahnya apa dan lain sebagainya. Itu pernah beberapa kali saya mengalami kayak gitu. Kenapa kamu terlambat? Pasti begadang semalam ya. Sholat subuh enggak? Enggak Pak. Kenapa? Ibu saya di rumah sakit semalam saya nemenin. Itu langsung tuh kita dari awalnya emosi tinggi itu langsung turun tuh, benar. Karena ada perasaan bersalah gitu. Gitu ya. Kenapa kita nggak ajak ngobrol dulu baik-baik gitu ya? Ada penyesalan di dalam diri kita. Nah kalau restitusi itu seperti itu. Jadi anak ketika melakukan kesalahan kita ajak ngobrol dan lain sebagainya sehingga akan terlihat sebenarnya permasalahannya di mana sih itu anak gitu ya. Gitu ya. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menciptakan budaya positif. Jadi kalau tadi kita sepakati bersama gitu ya. Oh, hukuman, penghargaan itu bisa sebagai motivasi untuk anak-anak disiplin, motivasi sebagai anak-anak untuk belajar. Ternyata enggak. Ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ini teorinya aja Bapak-bapak ya. Jadi untuk melakukan restitusi ada 3 hal yang harus kita lakukan dan hal ini harus dilakukan secara berturut-turut. Tidak bisa kita nomor 3 dulu atau nomor 2 dulu, harus nomor 1, 2 dan 3. Gitu ya, secara teori. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah kayak tadi ya. Kita tanya ke dia, sebenarnya apa sih masalahnya kamu melakukan itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sebenarnya ada dalam dirinya sehingga nanti akan timbul motivasi internal. Ya, apa itu keyakinan nanti ada di slide berikut. Ini ya, segitiga restitusi. Kemudian bagaimana menerapkannya, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nanti kebutuhan dasarnya ada di poin-poin berikutnya. Dan menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya sama murid dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian ini caranya, oke, ini ya. Tadi di poin yang ini ya, keyakinan, ya, menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya murid dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membentuk keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif. Jadi keyakinan yang dibangun. Contoh sebenarnya, ya, contoh sederhana. Kalau kita naik motor, gitu ya, kan kita paham kalau kita naik motor harus pakai helm. Nah, itu aturan namanya. Pakai motor harus pakai helm. Itu aturan, tata tertib. Tapi kalau keyakinan itu yang terbentuk di dalam diri kita adalah, oh, kita harus menjaga keselamatan diri kita. Apalagi udah berkeluarga gitu ya. Ketika kita pergi ada anak sama istri yang nunggu di rumah, maka keselamatan itu yang utama. Ketika keyakinan keselamatan itu yang utama, ya pasti pakai helm bukan perkara yang susah. Ya, memakai helm bukan perkara yang susah, karena emang kita ini untuk keselamatan saya. Itu keyakinan dengan aturan atau tata. Nah, ini ada membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian ada tahapannya. Nanti biasanya tahapannya itu anak-anak akan diminta untuk membuat aturan-aturan kelas. Buat aturan kelas, silakan usulkan aturan kelas apa yang mau kita jalankan nih selama proses pembelajaran. Maka mereka akan melakukan, oh ini Pak, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan lain sebagainya. Nah, setelah aturan-aturan kelas itu mereka sampaikan, kemudian yang kita lakukan adalah dari aturan-aturan itu kita akan buat keyakinan sebenarnya aturan yang dia inginkan apa. Contoh misalnya mengembalikan pulpen yang dipinjam. Itu kan aturan misalnya yang mereka sampaikan ke teman-temannya. Tapi sebenarnya yang kita bangun adalah keyakinannya. Keyakinannya apa kalau mengembalikan pulpen yang dipinjam menurut Pak Yusuf? Tanggung jawab gitu. Jadi yang kita bangun tanggung jawab dia gitu. Gitu ya. Sama seperti pakai helm adalah sebuah aturan, maka menjaga keselamatan adalah sebuah keyakinan. Gitu. Kebersihan, tidak boleh membuang sampah. Kalau kemarin saya di kelas 11 nggak boleh buang sampah di kolong meja gitu. Itu aturan yang mereka mau sepakati bersama. Ya, keyakinan kita bangun apa? Ya, menjaga kesehatan. Karena sampah pasti ada hubungannya dengan kesehatan. Gitu ya contohnya. Nah ini salah satunya keyakinan kelas, hormat, aktif, diterima dan dimiliki. Ya, contoh. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Ya, sudah hampir-hampir terakhir ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ada waktu 10 menit lagi kurang lebih. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Artinya kalau 5 kebutuhan dasar ini kita penuhi ke peserta didik kita, mereka akan sangat mudah menerima kita. Ya, kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan, Pak boleh ya belajarnya sambil makan gitu. Simpel misalnya. Oh iya silakan. Kalau ini kan waktunya belajar, masa makan sih? Aduh Pak belum sarapan gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya dia nurut sama kita, tapi ada perasaan gondok ya gitu, ada perasaan kesel. Gimana sih orang belum sarapan, nggak boleh makan gitu.
Kalau atau saya misalnya, Pak izin ke toilet, kan ada beberapa izin ke toilet bisa 40 menit baru balik. Pak izin ke toilet nggak boleh, udah duduk, nanti kalau pelajaran saya selesai baru izin ke toilet. Bapak mau tanggung jawab kalau saya sakit batu ginjal, gitu kan? Nah itu kebutuhan dasar dari bertahan hidup, karena dia ingin dirinya sehat, walaupun dia menempatkannya tidak tepat. Makanya kalau sekarang itu silakan saya kasih waktu 5 menit, yang mau ke toilet silakan, pokoknya mau ngapain aja silakan 5 menit. Setelah 5 menit kita fokus belajar, gitu ya. Jadi dikasih kesempatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kasih sayang, rasa diterima, gitu ya. Gitu. Itu juga harus diberikan. Ya, kita istilahnya ngobrol dengan cara yang sopan, kita berikan perhatian. Kemarin udah masuk sakit ya, sekarang udah sehat, alhamdulillah Pak udah sehat. Nah, itu bagian dari kasih sayang. Kamu kemarin kemana nggak masuk, gitu ya? Nggak ada informasi lagi ke Walas. Kemarin saya kasih apa, gitu. Ya dia kalau emang kalau ngerasa nggak salah gitu ya, ya dia akan marah dengan kita. Rasa diterima juga, itu kan banyak anak-anak tuh yang ngerasa, ya ada beberapa lah anak di kelas 10, mungkin beberapa guru juga ngerasa gitu ada, ya ngerasa nggak diterima gitu dengan kita, ya akhirnya resign. Ya. Baik, kemudian penguasaan, keinginan untuk berkuasa, gitu ya. Punya kuasa, punya power, punya ya istilahnya bisa ngatur orang dan lain sebagainya, itu juga sama. Jadi kalau ada anak-anak yang bawaannya nyuruh, ya itu memang dari bagian dari bagaimana cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Biasanya anak-anak yang model kayak gitu di rumahnya di rumahnya pasti nggak banyak diberi ruang untuk berpendapat. Jadi pengennya di sini istilahnya dikeluarkan semua keinginan dia untuk berkuasa gitu, karena di rumah nggak dikasih kesempatan. Ya jangankan berpendapat, kadang-kadang ngomong aja dimarahin. Kamu tahu apa sih? Ya, baru SMA aja udah banyak ngomong gitu sama orang tuanya biasanya sih. Itu penguasaan ya. Kemudian kebebasan maksudnya ya mereka kadang harus diberikan kesempatan untuk memilih sendiri apa yang mereka mau lakukan. Maka kalau di konsep kurikulum merdeka itu ada istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita tahu ujungnya tugas dia harus mengerjakan tugas A. Tapi yang harus kita pahami untuk mencapai A itu mereka bisa melalui berbagai macam jalan. Gitu ya. Kita kasih tugas bikin vlog, kasih tugas bikin mind mapping, kita kasih tugas bikin video, bikin puisi dan lain sebagainya. Itu namanya kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih apa yang mereka akan lakukan. Nah, kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, ini kesenangan juga otomatis ya. Kesenangan kita berikan kepada mereka supaya yaitu hasil yang mereka peroleh akan lebih maksimal. Jadi kalau anak-anak banyak ketawa, banyak ngobrol di kelas, yaitu bagian dari cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Senang, sebagaimana kita juga senang kalau senang gitu ya. Gitu, pengennya ketawa-ketawa gitu ya. Kadang berlebihan, nah itu harus diingat. Karena emang bagian dari kebutuhan dasar. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan gitu. Atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini evaluasi banget buat kita semua gitu ya. Jadi kalau anak-anak susah diatur dan lain sebagainya, bisa jadi ada hal-hal yang belum kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, terutama yang 5 tadi. Sehingga yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena nggak bisa melalui cara yang positif, dia melakukan hal yang negatif. Ya. Itu kemudian
Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, kira-kira sebenarnya apa nih kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Nanti kita bisa istilahnya ikhtiarkan gitu. Ya, karena ada tuh anak-anak yang tadi tuh model ke toilet 40 menit gitu baru datang gitu. Dari mana aja 40 menit di toilet gitu. Ada lagi yang sebentar izin gitu ya. Dulu ada ya alumni, walaupun jadi pengusaha mobil sekarang, Pak Arun izin, ya silakan. Karena udah saking seringnya gitu, satu pelajaran 90 menit, izinnya bisa lebih dari 10 kali. Makanya kalau dia gitu, Pak Arun izin ya, udah ya jangan buru-buru seperti itu. Silakan aja puasin dulu di rumah, di luar nanti baru masuk. Sampai-sampai kemudian dia berkata, memang Bapak yakin yang ada di dalam sana itu bakalan sukses? Ketika ditanya, kamu ngapain di luar? Belajar di dalam kelas. Memang Bapak yakin yang ada di dalam itu bakalan sukses? Karena bisa jadi memang ada kebutuhan dasar dia yang dia nggak dapat di sini, sehingga dia ya istilahnya melakukan hal negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu ya. Pasti Bapak Ibu yang ketawa ingat siapa? Percaya. Ya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan, ya. Nah nanti siapa ya posisi mana yang sering kita lakukan, ya nanti kita evaluasi diri kita masing-masingnya. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling terbaik adalah yang nomor 5. Jadi ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, sama manajer. Ciri-cirinya apa? Nanti kita evaluasi pribadi masing-masing ya. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya ini penghukum. Pak, udahlah kita belajarnya sambil dengerin musik gitu. Nggak bisa. Sebagaimana dong kalau misalnya menurut kita apa yang dilakukan salah, ya memang pemahamannya lah kita bentuk sedikit-sedikit gitu. Sehingga suatu saat dia tidak salah persepsi dengan satu prinsip. Karena khawatir banget kalau dia udah pegang prinsip itu dan itu dia yakini, itu susah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini ada juga yang kayak gini ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Ya Bu Sulasri ya, berapa kali ibu harus membeli kamu ya, gitu. Pelan-pelan ya. Gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Nah itu merasa bersalah. Nah posisi murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka gitu. Kalau tadi penghukum biasanya anak-anak itu sifatnya bertahan karena batang otaknya yang tumbuh gitu ya, kecenderungannya dia marah gitu sama kita, kesel, ngambek gitu ya. Nah kalau porsi penghukum ini siswa yang melakukan kesalahan justru akan merasa rendah diri gitu. Rendah diri karena seolah-olah dia nggak punya potensi, dia nggak punya sesuatu yang bisa dia banggakan gitu. Karena selalu udah di rumahnya kayak begitu, di sekolah begitu, udah akhirnya ya udahlah saya mah gitu aja. Susah berkembang terus. Nah ini teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, gitu ya. Karena teman, masa teman ini sering di dalam tanda kutip diprotes ya, orang tua ke guru-guru IT. Gitu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ini bapak, ya gitu ya. Yuk, biar sekolah ini maju, kamu belajar gitu. Nah, itu posisi teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya saya pikir bapak sama itu teman saya, ternyata di belakang saya. Ya, saya pikir ibu teman saya. Kalau gitu mas saya nggak cerita bu. Gitu kan. Nah, murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya, kalau udah seperti itu kecewa, udah berikutnya susah lagi tuh mas. Itu negatif, posisi hal yang negatif ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman. Nah, jadi emang harus, kalau bahasa ininya tarkulnya harus bagus. Nah, ini pemantau, posisi yang lebih bagus lagi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Kamu terlambat, peraturannya apa? Iya, HP harus kumpul. Gitu. Pemantau, gitu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Kata Pak Adit, nih kamu udah 3 kali ya terlambat. Gitu. Nanti saya sampaikan ke Walas untuk disampaikan ke orang tua. Datanya ada nih, catatannya gitu. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan dan lain sebagainya ya. Dan berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini pemantau. Ya kalau di kita Pak Adit ya, pemantau banget ya Pak Adit ya. Nggak harus marah-marah, nggak usah ini, yang penting data dia. 3 kali. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk bisa menjadi posisi manajer, kita harus menerapkan tadi segitiga restitusi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini bersama? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tadi ya, ketika kita memposisikan sebagai manajer, bukan berarti ketika dia melakukan kesalahan tidak ada konsekuensinya, bukan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia dengan sadar, oh saya harus melakukan ini sebagai bentuk istilahnya tanggung jawab saya terhadap kesalahan yang saya lakukan. Maka ketika kesadaran itu ada di dalam diri, ya insya Allah anak itu yang terbangun terus adalah motivasi internalnya dia gitu. Ayo kamu katanya mau sukses, kira-kira untuk sukses apa sih kamu yakini? Oh iya saya harus ini. Iya makanya ayo kita bangun bersama gitu. Nah ini tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Jadi ini juga bagian dari proses. Kita berproses bersama. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Slide terakhir. Saat budaya positif tercipta, maka akan menghasilkan suatu ekosistem pembelajaran yang penuh dengan suasana positif. Penerapan budaya positif dilakukan dengan konsisten dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Gitu ya. Insyaallah. Terima kasih. Selesai. Lama juga tuh kan. Alhamdulillah. Itu ya Bapak Ibu semua. Sudah jam 5:21. Jika ada yang mau didiskusikan boleh. Banyak hal yang perlu dipraktekkan ini sebenarnya ya. Cuma nantilah ya, mumpung belum ditugaskan ya.
suatu saat. Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Ya, untuk pendapat Bapak itu. Baik, terima kasih Pak Harun. Dari hal-hal yang disampaikan ini memang sedikit banyaknya sudah banyak dipraktikkan di sekolah kita khususnya gitu ya. Dari hukuman, konsekuensi. Cuman kalau yang terakhir itu restitusi. Nah itu yang mungkin belum kita coba begitu kan. Tapi melihat hal yang seperti ini, ya saya pun berpikir kenapa nggak saya coba sendiri ya gitu. Ya, siapa tahu kalau nyoba sendiri kan akan lebih kelihatan nih itu ketika kita akan menerapkan di jumlah yang begitu besar gitu kan, karena kita kembali kepada kata disiplin itu sendiri itu kan berdasarkan pengertiannya yang dari bahasa Yunani gitu kan, yang bahwasanya itu belajar gitu, ternyata belajar itu adalah disiplin. Sedangkan kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara sendiri kan itu ya menurut kita kalau secara kasar mata sih memang agak bertolak belakang gitu ya, agak bertolak belakang gitu. Tapi kalau kita cermati lagi, nah itu akan sejalan juga gitu dengan apa yang kita inginkan. Ya itu sih Pak Harun kalau dari saya. Saya tahu coba. Biar kedengaran saya. Ya udah Pak. Kalau saya pribadi sih untuk yang terkait tadi restitusi, yang saya tangkap kalau nggak salah kan bagaimana restitusi itu sendiri ketika memberikan hukuman itu dilemparkan kembali kepada siswanya. Jadi memang siswanya maunya apa gitu, berbeda dengan konsekuensi gitu. Jadi kalau itu saya bentuknya sih lebih ke agak sedikit bertanya Pak Roni. Maksudnya ketika seperti itu dengan kondisi murid-murid kita yang ya sama-sama kita tahu bahwa kayaknya dia akan memilih hukuman yang agak lebih ringan, sehingga ketika dia membuat kesalahan yang sama, dia pada saat menjalani ya hukumannya itu ya udah santai-santai aja, jadi nggak masalah. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara pengaplikasian restitusi yang baik agar tepat sasaran kalau benar gitu? Baik, ada benarnya juga ya mungkin ya secara apa? Oh kita pasti berpikir ya kalau hukumannya diserahin ke mereka ya udah Pak, hukumannya jalan aja 1 kali keliling lapangan misalnya gitu. Karena kenapa segitiga restitusi gitu? Fokus kita itu ngebangun keyakinan dia gitu, bukan kehukumannya. Jadi membentuk keyakinan dia. Makanya dari 3 tahap segitiga restitusi itu hukuman itu di tahap yang ketiga gitu, ketika mereka memutuskan apa hukuman yang tepat buat saya gitu. Walaupun mungkin bisa jadi masa hukumannya begitu doang gitu, padahal kesalahannya besar. Karena memang fokus dari segitiga restitusi itu bukan pada hukumannya, tapi kepada membangun keyakinan dia terhadap apa yang dia yakini. Ujungnya yaitu membentuk motivasi intrinsik, ya, menumbuhkan motivasi intrinsik dia. Gitu. Jadi suatu saat ketika motivasi intrinsiknya terbentuk, itu udah nggak ada lagi tuh hukuman gitu, karena emang dia udah menjalankannya dengan ikhlas gitu, dengan keyakinan yang memang dia sudah percayai gitu ya. Jadi memang fokusnya Pak Yusuf bukan kepada hukumannya, tapi bagaimana kemudian dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan ya jujur pasti prosesnya lebih panjang gitu ya, yang harus dilakukan, harus lebih sabar
tapi hasilnya seumur hidup. Kenapa? Karena yang terbentuk keyakinan, Pak Yusuf. Kalau keyakinan yang terbentuk, dia akan bawa sampai seumur hidup dia. Tapi kalau peraturan yang kita paksakan, ya itu tadi sifatnya hanya sementara. Ya, bahkan ada orang tua yang mengatakan, udah nggak apa-apa, ikutin aja, kan kamu sekarang ini apa siswa asukuria gitu. Nah, kalau udah bukan siswa asukuria kan kamu bebas. Gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Jadi memberikan pemahaman ke anak, ya apa yang dibuat oleh kita ya, sekolah Islam terpadu itu aturan sekolah gitu. Padahal kalau mereka pahami yang kita buat itu kan aturan Islam yang harus dia bawa sampai mati gitu ya. Ya, yang muslimah nggak boleh buka hijab kalau sudah balik gitu. Itu kan aturan Islam gitu. Tapi ada orang tua yang kemudian membangun, udah kan kamu sekolah di asuh, udah ikutin aja. Ya, gitu. Kayak gitu. Bahkan dulu ada orang tua yang sampai marah-marah gitu ke guru gitu, sampai kemudian mengancam untuk mempidanakan cuma gara-gara, ya mohon maaf ya, dia berduaan dengan lawan jenis, kemudian kita panggil anaknya. Orang tuanya marah-marah dengan alasan anak saya itu bukan di lingkungan asukuria, dia ada di mall gitu. Apa haknya sekolah untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak saya di luar sekolah? Itu. Jadi buat orang tua dia, ya aturan sekolah itu cuma berlaku di lingkungan sekolah gitu. Ketika dia keluar dari gerbang, sekolah nggak punya hak untuk ngatur anaknya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang itu cuma aturan. Jadi kita bisa gambar ya, begitu singkatnya gitu ya, begitu singkatnya kalau kemudian bukan keyakinan yang kita bangun ke anak-anak. Ya, kalau dia keyakinan yang terbentuk, gitu ya, mau orang tuanya, udah kamu pacaran sana, kan pacaran nggak boleh. Ntar kamu susah dapat jodoh gitu. Ya jodoh mah urusannya Allah, gitu ya. Bukan ini, karena keyakinan gitu. Enak ya, enak. Ya Pak Yusuf ya. Nah, dua orang. Ya, baik. Saya harus upload di. Ini saya mau bertanya Bapak tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama itu tadi kan tentang menstabilkan identitas ya. Gimana anak itu atau peserta didik itu harus bisa melihat identitasnya ya, gimana caranya kita bisa memperbaiki anak itu mungkin dari kegagalan-kegagalan yang dialaminya menjadi seseorang yang sukses. Tapi itu kan butuh proses pasti ya. Nah, bagaimana caranya proses yang panjang itu bisa dilakukan oleh guru gitu, sedangkan tidak semua guru itu punya ilmu tentang apa ya, kalau kita sebutnya ilmu BK lah, konseling seperti itu. Bagaimana pendapatnya Bapak? Ya baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya terbatas, saya nggak bisa menjelaskan panjang ya, Bapak Ibu. Ternyata segitiga restitusi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan bukan guru sekalipun gitu ya. Orang tua dengan anak-anaknya di rumah gitu ya. Ya. Misalnya HRD dengan karyawan-karyawannya. Jadi ketika bicara segitiga restitusi itu sebenarnya bukan hanya ANSI di sekolah, tapi di semua lini kehidupan bisa diterapkan gitu. Nah, sebagai buktinya ya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di itu ya, di YouTube banyak gitu ya, praktek segitiga restitusi. Dan itu enggak membutuhkan skill kebekaan gitu ya. Enggak membutuhkan skill seorang konselor gitu. Tapi memang butuh kebiasaan gitu ya. Terus dilakukan itu udah nanti akan terbiasa. Dan ya dari pengalaman teman-teman yang lain juga gitu, ternyata ya memang bisa dilakukan, dan itu nggak butuh waktu lama ya, nggak butuh waktu lama untuk bisa melakukan itu, walaupun hasilnya pasti butuh waktu yang lama untuk bisa apa istilahnya menghasilkan anak yang sesuai dengan
keinginan kita, terbentuk motivasi internal, itu memang butuh waktu lama. Tapi untuk melakukan segitiga restitusi, insya Allah 2-3 kali praktek dengan siswa akan terbiasa. Saya juga awal-awalnya sama anak-anak itu melihat catatan, saya catat nih apa yang harus saya lakukan gitu, apa yang saya harus tanyakan, catat tuh. Anak-anak tahu aja bapak ngapain sih baca gitu, tapi saya belum hafal nih. Tapi yang kedua, yang ketiga, ya udah mengalir gitu aja ya, mengalir gitu aja. Sama seperti kayak kita ngobrol, cuma kita udah punya konsep nih, oh nanti saya harus nanya ini, saya harus nanya ini, harus nanya ini. Bisa gitu Bu Lastri, jadi insya Allah bisa dilakukan dengan mudah. Nanti prakteknya bisa lihat di YouTube banyak kok, insya Allah. Itu ya Bu Lastri ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu semua, Masya Allah. Jam 5:34 gitu ya, dari waktu yang sebenarnya saya harapkan jam 5:15 sudah selesai. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kasir atas keluangan waktu yang Bapak Ibu siapkan untuk saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu lama, mungkin agak sulit dipahami dan lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi di luar forum ini ya. Terus kemudian mohon keikhlasannya untuk menerima itu ada nasi box yang saya siapkan, boleh dibawa pulang, boleh dimakan di sini, mangga silakan ya. Bentuk terima kasih saya sama Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua kelas 10-1. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat kepada kita semua. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sampaikan di grup ya, terkait dengan agenda pembelajaran kita hari ini, maka pada hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas gitu ya. Nanti apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah bagian dari budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Ya, membangun budaya positif di sekolah, maka salah satu yang harus kita sepakati bersama adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Maka kalau teman-teman ya membaca atau menjawab pertanyaan yang ada di depan gitu ya. Contoh misalnya, ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Nggak pakai helm bisa jatuh. Yakin? Menghindari keterkena kepala. Baik. Ada lagi? Keselamatan. Mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Ya, melindungi kepala dan lain sebagainya. Maka bisa jadi ada hubungannya dengan keselamatan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan gitu ya? Kalau menggunakan helm saat berkendaraan motor roda 2 itu sebuah aturan. Tapi ketika kita bicara tentang keselamatan, maka yang kita bicara itu tentang keyakinan. Bahwasanya kita sepakati bersama keselamatan itu penting. Maka dengan keyakinan bahwasanya keselamatan itu penting, maka kita buat aturan-aturan. Ya. Salah satunya misalnya yang umum, kalau berkendara roda 2 kita pakai helm.
Nah, yang mau kita bangun pada saat ini adalah bagaimana kita membangun sebuah keyakinan. Kenapa? Keyakinan yang dibangun bukan peraturan yang dipertegas gitu. Kalau keyakinan yang dibangun, biasanya seseorang yang sudah meyakini sesuatu itu tingkat kesadarannya dan tingkat kemauannya untuk melaksanakan keyakinan itu lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah aturan. Coba dilarang memanggil teman dengan nama bapak.